Kenapa sih aku harus menikah? Dan kapan sih kita harus menikah? Hai, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video, tapi kali ini aku bakalan bikin video yang beda dari biasanya. Biasanya aku kan bikin video make up, tutorial make up gitu, atau make up pakai face painting. Tapi kali ini aku nggak akan bikin video make up karena berhubung mukaku lagi jerawatan banyak, dan aku pun agak ribet ya kalau misalnya bikin video make up karena harus nyiapin dulu ini itu. Apalagi kalau misalnya kita udah nikah, kita harus banyak sih yang harus dikerjakan di rumah. Nah, ngomong-ngomong tentang pernikahan, kemarin aku sempat baca salah satu artikel di Google. Dia tuh lagi ngebahas tentang perceraian gitu sih, khususnya di Indonesia tahun 2020 ini. Dan di artikel itu angka cerai Indonesia tuh hampir mencapai 306.000 kasus kalau nggak salah ya. Jadi artinya tuh sekitar hampir seperempatnya dari 2 juta kasus yang menikah. Jadi intinya lebih banyak yang cerai daripada yang menikah di tahun 2020 ini. Banyak banget sih faktor yang mendukung untuk adanya perceraian gitu. Dan sekarang aku pengen banget ngebahas atau sampaikan opini aku. Pasti banyak banget hal perspektif atau sudut pandang mengenai tentang pernikahan, apa arti pernikahan itu. Tapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita saat kita mau nikah. Contohnya kayak Kenapa sih aku harus menikah? Dan kapan sih kita harus menikah? banyak banget yang pasti ada di pikiran kita saat kita mau nikah sih tentunya. Aku pun sama, aku pun waktu nikah juga sama kayak gitu, dan banyak banget hal-hal yang harus aku pertimbangin gitu sebelum aku menikah. Nah, sebelum jauh banget ke pembahasan yang tadi, dan menurutku nikah itu adalah sebagai ikatan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai sepasang suami istri, dan tujuannya itu untuk membentuk sebuah keluarga gitu. Dan kalau misalnya nikah tuh bukan hanya menyatukan satu orang atau 2 orang, tapi 2 keluarga sekaligus. Tentunya nggak mudah banget sih, it's not easy. Kayak nggak sih kalau misalnya kalian tuh saat mau menikah, kalian tuh ibaratnya lagi milih orang yang bakalan ada di samping kita setiap harinya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu butuh banyak banget persiapan. Nah, dan apa aja sih persiapan yang harus kita siapin sebelum kita nikah? Dan menurut aku ada 3 hal sih yang penting yang kita punya gitu sebelum kita nikah. Yang pertama ada kesiapan mental. Kesiapan mental itu yang artinya mengubah cara pola pikir kita. Tentunya waktu kita single, pasti hal yang terjadi dalam hidup kita tuh adalah tentang aku. Misalnya, ini barang punyaku, ini milik aku, dan ini rumah aku, ini tanggung jawab aku. tapi setelah menikah beda lagi nih, kita ganti kata aku menjadi kita. Contohnya Kayak ini punya kita, ini barang kita, dan ini adalah tugas kita dan tanggung jawab kita. dengan mengubah cara pola pikir kita yang tadi, biasanya kita akan berubah menjadi lebih dewasa dalam menghadapi apapun yang ada di pernikahan kita nantinya. Dan juga kalau misalnya kita merubah pola pikir kita, sepasang suami istri itu bakalan menjadi teamwork dalam berumah tangga. Nah, kesiapan yang kedua ini adalah kesiapan fisik. Bukan berarti kesiapan fisik ini tuh kita harus ikutan les bela diri ataupun sumo ya, tapi kesiapan fisik ini tuh jadi gini loh, waktu pas kita single kan, kayak aku nih contohnya, aku bangun pagi, mandi, terus pergi kerja, karena dulu aku seorang pekerja, dan udah gitu sarapan bisa di kantor, lalu makan siang bisa bareng teman-teman atau grab food atau lainnya lah ya, yang simple-simple gitu biar kita gak capek gitu kan. Nah, nanti pas sore habis pulang kerja kita makan tidur gitu aja terus gitu kan. Nah, beda lagi kalau misalnya udah nikah nih,
buat istri maupun suami, kesiapan fisik ini tuh penting. Ini tuh biar kita terhindar dari rasa mengeluh sih intinya. Jadi kita mengerti gitu akan tugas dan peranannya masing-masing di dalam rumah. The house is the foundation for a married couple. Jadi rumah itu adalah fondasi bagi sepasang suami istri yang menikah. Artinya kalau misalnya rumah kita itu atau fondasi kita itu ingin kokoh, kita harus menjaga, memelihara kan. Nah, kesiapan fisik ini tuh penting banget karena kita dibutuhin untuk menjadi penjaganya gitu atau pemeliharanya di fondasi itu. Contohnya nih, istri lagi masak, ya mungkin suami bisa cuci piring gitu, atau istri lagi cuci baju dan suami bisa bantu untuk jemur baju gitu kan. Jadi intinya bisa saling gotong royong lah. Dan poin utamanya tuh di kesiapan fisik ini kita akan jadi mengerti gitu bahwa peranannya suami dan istri itu sama. Jadi nggak ada tuh kata istilah kayak Suami aku enak banget, cuman kerjanya cuman ke kantor, terus pulang-pulang makan tidur. Tapi suami juga nggak bisa tuh kayak mikirnya istri enak banget ya tinggal di rumah gitu kan, cuma tiduran doang gitu, cuma beres-beres dikit. Dan itu tuh nggak mudah gitu kan. Jadi kita tuh bakal terhindar sih dari pemikiran itu, dan kita nggak akan pernah ngeluh kalau misalnya kita lagi kerjain pekerjaan rumah gitu kan. Jadi bawaannya tuh happy karena bisa ngerjain bareng-bareng sambil ngobrol gitu teman-teman. Nah, dan yang ketiga adalah kesiapan materi. Aku pernah baca satu artikel dari Dr. Spencer Scott, dia tuh psikolog dari California. Jadi bahwa berkomitmen dalam menjaga keuangan rumah tangga tuh intinya tuh dimulai dari terbuka dan jujur. Berapa banyak uang yang harus kita habiskan dan berapa banyak juga uang yang sebaiknya kita tabung. Nah, dan itu harus didasari dengan kesepakatan. Dan kesiapan materi ini tuh adalah poin utama sih sebenarnya, karena angka perceraian yang tadi aku baca di yang pertama tuh faktor terbesarnya kenapa orang-orang bisa divorce karena yaitu tadi adalah materi adalah jadi tolak ukur untuk mereka bercerai. Nah, mending menurut aku sebelum menikah kita lebih baik saling jujur sama pasangan, dan ya saling terbuka lah tentang keuangan, pemasukan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Tentunya suami sih intinya, karena tugas suami adalah mencari nafkah. Ya walaupun istri mau membantu juga nggak apa-apa. Intinya saling jujur dan terbuka tentang keuangan berdua sih, karena kan nanti kalau misalnya udah nikah, uang tuh menjadi uang suami dan istri tuh menjadi uang berdua gitu menurut aku. Soalnya nanti kan kalau misalnya udah suami istri bakalan ada perencanaan di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya kita saling terbuka lebih gampang sih ngatur keuangannya. So segitu aja sih talk heart to heart aku kali ini. Jadi nanti kedepannya aku bakalan sering ngobrol kayak gini sih, dari hati ke hati, atau ada pengalaman-pengalaman yang aku bakalan share di sini. Dan juga ada tips-tips mungkin yang bisa bantu-bantu sedikit untuk kalian. Dan untuk tema kali ini, jujur aku masih belajar, sangat-sangat belajar untuk ketiga poin yang tadi gitu, yang saling berhubungan, kayak mental, fisik maupun materi. Aku masih sangat-sangat belajar untuk ketiganya. Karena kita kan sebagai manusia ada rasa kayak nggak percaya diri gitu kan sama diri kita sendiri. Apakah kita udah menjadi istri yang baik, atau bahkan sebaliknya seorang suami juga bisa menjadi nggak pede gitu. Apakah dia udah menjadi suami yang betul untuk istrinya atau belum. Ya kita intinya sama-sama saling belajar aja sih. Dan kita harus lebih open minded sih sama apapun ilmu yang kita terima.
apapun pendapat yang kita terima, apapun deh pokoknya yang positif selama itu positif kita ambil gitu. Ya udah, paling cukup sekian aja dari aku, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Keep positive thinking ya guys, bye.